kita akan membuat labbook sederhana tentang tanda-tanda pubertas pada remaja putra dan remaja putri. Jangan lupa buat kalian semua untuk tetap subscribe channel YouTube Miss Gita ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga nih untuk kalian untuk tetap like, share, dan juga komen supaya channel YouTube Miss Gita selalu berisi konten-konten yang baik dan selalu berkembang ke depannya. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Miss Gita di kelas sains. Nah, hari ini anak-anak akan Miss Gita ajak untuk membahas sedikit tentang yang namanya pubertas gitu ya. Mungkin dari kalian sudah pernah nih mendengar kata-kata pubertas atau masa puber. Nah, apa ya itu ya? Masa puber atau yang disebut dengan akil balik itu sebenarnya proses perubahan fisik gitu ya. Proses perubahan fisik tubuh seorang anak menjadi tubuh dewasa. Nah, dari sini anak-anak tersebut yang sudah mengalami perubahan fisik menjadi dari fisik anak-anak menjadi fisik dewasa akan mampu bereproduksi dan matang secara seksual. Seperti itu. Nah, pubertas atau masa puber ini merupakan tanda bahwa anak-anak sudah memasuki fase remaja atau teenagers, gitu ya. Nah, fase-fase puber antara anak cowok gitu ya sama cewek gitu itu beda-beda. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih perbedaan pubertas yang dialami oleh remaja cowok gitu ya dengan remaja cewek. Nah, apa bedanya? Kita mau membuat labbook nih. Jadi kita mau membuat labbook sederhana untuk membedakan ciri-ciri pubertas yang dialami oleh remaja cowok sama remaja cewek gitu ya. Nah, kita akan membuat labbook sederhana ini. Jangan kemana-mana ya, tetap ikuti Miss Gita terus. Nah, ini adalah bahan-bahan yang harus kalian sediakan seperti itu ya. Kalau membuat labbook sederhana, kalian nggak perlu cari-cari alat-alat yang mahal seperti itu. Miss Gita pakai alat-alat yang sederhana aja gitu ya, untuk membuat labbooknya gitu, kerangkanya. Nah, Miss Gita ini menggunakan karton bekas susu gitu ya. Miss Gita menggunakan karton bekas susu yang sudah Miss Gita buat seperti ini. Miss Gita buat 2 gitu ya. Nah, ini di dalamnya seperti ini. Nah ya, jadi ini 2 buah karton bekas susu yang sudah Miss Gita susun sedemikian rupa untuk menjadi ininya, covernya, dan di dalamnya sini nanti untuk kontennya gitu ya. Untuk informasi yang akan kita bahas, perbedaan pubertas, ciri-ciri pubertas gitu ya yang dialami oleh cowok sama cewek, remaja cowok dan remaja cewek gitu. Jadi Miss Gita membuat 2 sisi seperti ini ya. Miss Gita membuat 2 sisi, yang sisi sebelah kiri untuk cowok, yang sebelah kanan untuk cewek seperti itu. Nah, kalian sebenarnya bisa membuat sendiri nih, bisa membuat sendiri dengan apapun gitu ya. Nggak harus sama persis seperti Miss Gita, nggak harus sama persis harus menggunakan karton bekas susu karena Miss Gita hobi minum susu gitu ya, suka minum susu. Jadi Miss Gita memanfaatkan karton bekas susu ini untuk Miss Gita pakai gitu ya, untuk Miss Gita pakai membuat labbook sederhana aja, nggak usah yang bagaimana, nggak usah yang apa ribet-ribet atau yang bagus-bagus gitu ya, yang harus beli. Pakai yang ada di sekitar meja belajar kalian gitu ya. Nah, sekarang Miss Gita mau tempelin nih. Jadi yang kalian butuhkan adalah poster atau gambar-gambar ya yang menunjang ciri-ciri perubahan fisik yang dialami ketika remaja cowok sama remaja cewek itu mengalami pubertas. Nah, yang ini adalah gambar-gambar penunjang ya, yang menunjukkan bahwa remaja cowok ini sudah mengalami pubertas gitu ya. Nih ada timbul ini ya, sudah mulai timbul kumis gitu ya, ada jambang, kemudian ada brewok gini ya, sudah tumbuh rambut di sekitar wajah seperti ini ya. Kemudian timbul jerawat. Nah, ini contoh-contohnya ya. Sudah mulai ada gejala-gejala timbul jerawat dan kulit berminyak. Kemudian ada pertumbuhan rambut ya di ketiak. Nih ya, ini ciri dari remaja cowok yang sudah mengalami pubertas seperti itu. Kemudian
ada perubahan suara ya. Suaranya semakin berat gitu ya, perubahan suaranya. Suaranya yang dulu masih lembut gitu ya, masih anak-anak, sekarang suaranya sudah berat gitu ya. Ada perubahan suara seperti itu. Kemudian ciri yang lain adalah nih, anak remaja cowok itu cenderung mengeluarkan aroma tubuh gitu ya, aroma tubuh yang mungkin bisa jadi kurang sedap gitu ya, atau produksi keringatnya ya, karena produksi keringatnya berlebih maka menghasilkan aroma tubuh gitu ya yang khas gitu, bisa kurang sedap atau tidak enak ya, tidak enak, aromanya tidak enak seperti itu karena produksi kelenjar keringatnya yang banyak, kemudian menghasilkan keringat yang banyak pula. Nih ciri-cirinya. Kemudian nah ada perubahan fisik lagi nih, timbul terbentuk otot ya, jaringan ototnya makin terlihat ya, jadi badan semakin berotot gitu, dan dadanya bidang ya, dadanya semakin bidang seperti itu ya. Kemudian sel-sel ototnya juga bertumbuh, massa ototnya juga meningkat nih. Kemudian ternyata sekalipun cowok, dia juga punya perubahan mood gitu ya, atau suasana hati. Kadang-kadang jengkel gitu ya, kadang-kadang bahagia gitu ya. Nah ini lumrah gitu ya, atau wajar dialami oleh cowok gitu ya, perubahan yang terjadi pada masa puber atau masa akil balik pada remaja cowok gitu. Nah kemudian kita akan bahas juga ini gambar-gambar penunjang ya, pubertas yang dialami oleh remaja cewek. Yuk kita lihat satu-satu gitu ya. Nah ternyata remaja cewek juga mengalami perubahan pada wajahnya ya, timbul jerawat. Jadi kalau anak-anak misalnya, aduh aku kok sudah jerawatan ya, jangan dipencet ya. Nah memang itu wajar karena anak-anak perempuan yang girls ini biasanya agak khawatir ya kalau wajahnya sudah mulai berminyak, kemudian timbul jerawat, terus menganggap dirinya nggak cantik gitu ya. Nah itu memang wajar karena anak-anak sudah berubah gitu ya, sudah bukan anak-anak lagi tapi sudah memasuki masa remaja. Nah ini gejala yang wajar ya anak-anak ya. Nah ini timbul jerawat, kulitnya berminyak seperti itu. Kemudian nah ini biasanya anak perempuan ini mengalami yang namanya menstruasi. Jadi ini siklus alami, anak-anak nggak perlu takut atau malu gitu ya, atau merasa minder, tidak perlu karena ini siklus alami gitu ya, yang sudah Tuhan berikan khusus untuk anak-anak perempuan yang beranjak remaja kan menuju dewasa. Nah menstruasi ini terjadi setiap 1 bulan sekali gitu ya, selama kurang lebih 5-8 hari ya menstruasinya, tergantung tiap-tiap remaja. Nah biasanya kalau menstruasi ini ditandai dengan keluarnya darah begitu ya, keluarnya darah, kemudian perut terasa sakit ya atau kram. Nah ini gejala yang normal, anak-anak tidak perlu takut karena semua perempuan mengalami seperti ini ya, kebanyakan perempuan mengalami seperti ini. Oke, mengalami menstruasi. Kemudian gejala yang ketiga, perubahan yang ketiga adalah ini ya. Nah, perubahan ukuran dada. Dalam hal ini adalah payudara mengalami perubahan ukuran atau membesar. Nah, biasanya anak-anak waktu masih kecil masih menggunakan kaos dalam ya. Nah, tetapi sekarang ketika ukuran dada membesar, nah payudara mengalami perubahan, maka anak-anak biasanya menggunakan sport bra seperti ini ya, menggunakan bra atau menggunakan mini set gitu ya, sport bra gitu. Nah, itu karena memang perubahan fisik yang terjadi dan tidak perlu malu ya. Ini tidak memalukan, ini kejadian yang natural gitu ya. Memang Tuhan sudah setting ini tubuh kita gitu ya, tubuh para girls ini. Oke. Kemudian nah ini ya, kemudian yang gejala berikutnya atau perubahan berikutnya ya, tanda-tanda berikutnya adalah perubahan bentuk
pinggul ya. Nah, pinggul semakin membesar gini ya, pinggulnya semakin membesar tapi pinggang mengecil. Nah, ketika pinggul membesar, nah di sini akan terjadi penumpukan jaringan lemak dan otomatis berat badan akan bertambah. Jangan khawatir anak-anak ya, don't worry. Ya, nggak perlu takut, aduh aku jadi gendut begitu ya. Nggak perlu takut karena apa? Ketika kita anak-anak girls ini sudah mulai membentuk pinggangnya gitu ya, kemudian pinggulnya sudah mulai membesar, bisa diatasi dengan olahraga secara teratur supaya apa? Supaya jaringan lemak ini tidak menumpuk di paha gitu ya, seperti ini. Jadi lumrah ya, it's natural gitu. Kemudian, nah sama juga nih ya, sama seperti cowok tadi, ternyata juga ada beberapa sebagian girls itu yang mengalami pertumbuhan rambut di ketiak sama seperti cowok gitu ya. Dan jangan khawatir seperti itu. Kalau misalnya tumbuh, aduh aku malu nggak bisa pakai baju yang kelihatan ketiaknya karena keluar bulu ya. Ini keluar rambut-rambut halus di sekitar ketiak. Tidak apa-apa ya, ini bisa diatasi. Tapi memang ini hal yang wajar yang dialami ketika girls mengalami perubahan fisik masuk ke fase pubertas. Jadi don't worry, jangan takut, jangan minder dan jangan malu gitu ya. Nih, kemudian tanda yang terakhir adalah ternyata sama ya, girls juga mengalami perubahan mood. Kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, kadang-kadang jengkel, apalagi kalau mau menstruasi. Nah, kalau mau menstruasi biasanya girls ini mengalami perubahan mood yang sangat signifikan gitu ya, sangat drastis gitu. Tiba-tiba perasaan nggak enak, terus kemudian tiba-tiba pengen menangis begitu ya. Nggak apa-apa, itu normal sekali. Jadi anak-anak girls gitu ya, para girls jangan takut, jangan khawatir ketika nanti suatu ketika sudah memasuki fase-fase puber, memasuki masa puber. Jangan khawatir karena ini sudah berikan tanda-tandanya supaya anak-anak nggak shock ya ketika sudah masuk masa-masa puber seperti itu. Nah, sekarang kita mau membuatnya yuk bersama-sama ya.
Masa pubertas adalah masa ketika seseorang mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Setiap orang mengalami masa pubertas secara berbeda-beda, ada yang lebih cepat maupun lebih lambat. Masa puber ditandai dengan perubahan fisik berupa munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan pematangan organ seksual karena adanya perubahan hormonal. Perubahan psikis dapat berupa perubahan mood, yaitu mudah marah ataupun sedih hingga ketertarikan terhadap lawan jenis. Masa ketika seseorang mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual ini disebut tahap pubertas. Selamat memasuki tahap pubertas ya anak-anak. Okay, thank you for watching kids and God bless you. Bye-bye.